Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada Malik bin Haris al-Astar menjadi gubernur 5 tahun ke depan. Kata Sayyidina Ali, "Ya Malik bin Haris al-Astar, jadikanlah jabatan ini, jadikanlah kekuasaan ini, jadikanlah kepemimpinan ini sebagai amanah dan bukan sebagai tuah. Kalau kau jadikan jabatan ini, kekuasaan ini, kepemimpinan ini sebagai amanah, maka yakinlah setiap amanah itu Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah pada saatnya nanti. Tapi kalau kau anggap jabatan ini yang Malik sebagai tuah, maka engkau akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Engkau akan sibuk menimbun kekayaan dan kemewahan, dan engkau akan menzalimi rakyatmu." Jamaah rahimakumullah, maka lihat dalam sejarah ketika Malik bin Haris al-Astar menjabat gubernur Mesir, rakyatnya luar biasa. Malik dalam sejarah menegakkan keadilan luar biasa. Ketika dihadapkan satu perkara, Malik itu mendasarkan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Masjid Babus Salam. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah pertemuan kita kembali di yaumil qiyamah dalam surga Allah, jannati fi jannatin na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melantik gubernur Mesir yang bernama Malik bin Haris al-Astar, setelah pelantikan selesai, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada Malik bin Haris al-Astar menjadi gubernur 5 tahun ke depan. Kata Sayyidina Ali, "Ya Malik bin Haris al-Astar, jadikanlah jabatan ini, jadikanlah kekuasaan ini, jadikanlah kepemimpinan ini sebagai amanah dan bukan sebagai tuah. Kalau kau jadikan jabatan ini, kekuasaan ini, kepemimpinan ini sebagai amanah, maka yakinlah setiap amanah itu Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah pada saatnya nanti. Tapi kalau kau anggap jabatan ini yang Malik sebagai tuah, maka engkau akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Engkau akan sibuk menimbun kekayaan dan kemewahan, dan engkau akan menzalimi rakyatmu." Jamaah rahimakumullah, maka lihat dalam sejarah ketika Malik bin Haris al-Astar menjabat gubernur Mesir, rakyatnya luar biasa. Malik dalam sejarah menegakkan keadilan luar biasa. Ketika dihadapkan satu perkara,
Malik itu mendasarkan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Itu Malik. Kalau salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tak pernah Malik itu membalikkan fakta. Yang salah dibenarkan, yang benar malah disalah-salahkan. Tak pernah Malik itu. Maka luar biasa Malik itu. 5 tahun menjabat gubernur Mesir. Apa hikmah yang dapat ketika Malik menjadi pejabat Mesir? Rakyatnya aman, damai, tentram, sejahtera. Karena pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keadilannya luar biasa ketika itu. Jamaah rahimakumullah, ketika Malik selesai dilantik jadi gubernur, dia berdiri atas podium. Dia berpidato di hadapan rakyatnya. Apa kata Malik? Ya rakyatku, pada hari ini aku dilantik jadi gubernur Mesir 5 tahun ke depan. Ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja jabatan amanah Allah, bukan kekuasaan amanah Allah, tapi kita miliki ini juga amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita adil seadilnya dan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kaki ini amanah Allah, kata beliau. Tangan amanah Allah, pendengaran amanah Allah, penglihatan amanah Allah, penciuman amanah Allah, semua amanah Allah, lisan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau harus adil dalam melaksanakan sehari-harimu, kata Malik. Kalau kaki Muslim itu melangkah ke mana? Kelangkah kaki ke mall, kelangkahkan ke tempat wisata, tapi jangan lupa kelangkahkan ke masjid dan majlis taklim, kata Malik. Itu kata Malik. Kita harus adil, jamaah rahimakumullah. Tangan selama ini kita gunakan ke mana? Untuk bekerja, untuk mentara tangannya apa saja. Tapi mari adil dalam hidup ini. Tangan kita gunakan juga menolong orang lain. Itu adil dalam hidup kita. Kalau tangan ini bekerja, selama bekerja, menolong orang, membantu orang, juga tangan ini juga mari kita lakukan yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu adil dalam kehidupan kita. Tangan digunakan untuk bekerja dan untuk bersedekah. Ingat, Ramadan ini luar biasa. Kalau tangan ini kita sedekahkan dengan cara apa? Menyumbangkan rezeki kita pada hari ini. Kata Allah, kalau kau bangun rumahku, kata Allah, aku akan bangun rumahku di alam surga nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan itu busuk, yang kita pakai lapuk, tapi kita infakkan pada hari ini, itu yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, berikan yang terbaik pada hari ini, yang kita miliki pada hari ini. Adil kita dalam hidup ini. Kalau lisan ini berbicara dengan orang lain, mohon maaf, menciptakan aib orang lain, tapi jangan lupa lisan juga baca Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bersaksi subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Kaki bersaksi, tangan bersaksi kepada Allah. Kata Allah begini, hai tangan, kemana kau gunakan untuk hidupmu ya tangan? Kakimu untuk hidup ya kaki. Kemana lisanmu untuk hidup kau gunakan? Pendengaranmu, semua Allah akan tanya itu. Tangan Allah tanya, kaki Allah tanya, pendengar Allah tanya, penglihatan Allah tanya. Cuma satu yang Allah tanya. Tangan Allah tanya, kaki, hidung, telinga, semua Allah tanya. Cuma satu yang Allah tanya. Siapa itu, Bu? Siapa itu? Kalau Allah tanya, kaki Allah tanya, waktu hidup kemana kau langkahkan? Tangan kemana? Matamu kemana? Pendengaranmu kemana? Itu Allah tanya semuanya. Cuma satu yang Allah tanya pada hari itu. Mulut. Karena mulut suka berbohong. Allah tanya mulut. Kalau di dunia engkau bisa berbohong kepada Allah, tapi demi Allah nanti di akhirat engkau bisa berbohong lagi kau. Tangan bisa kau sembunyikan di dunia, mencuri, menzina orang kau bisa sembunyikan di dunia, tapi demi Allah nanti di akhirat engkau bisa kau sembunyikan lagi itu semua. Itu akan semua terbuka di Allah Subhanahu wa taala. Kaki pernah melangkah ke maksiat, boleh kau tutupi di dunia, tapi demi Allah ketika tiba pada mahsyar yang akan sembunyi Allah Subhanahu wa taala akan terbuka itu semuanya. Kaki Allah melangkah mana akan tampak itu. Allah akan lihat itu semuanya.
Semua ini Allah lihatkan nanti semua ini. Ada nanti CCTV-nya. Kaki pernah langkah kemana, lihat di CCTV-nya itu nampak itu semuanya. Lisan kemana, ditunjuk kemana itu nampak tuh semua CCTV itu. Semua akan nampak. Yang kita perbuat di dunia ini Allah akan nampakkan di akhirat nanti. Oleh kerana Allah, mari. Ini semua amanah Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Malik ketika menjadi gubernur Mesir, rakyatnya aman, damai, tentram dan sejahtera. Luar biasa. Dan Malik itu merintahkan kepada rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kalian tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salatu penting. Ibadah salatu penting, kata Malik bin Abi Al-Astar kepada rakyatnya ketika itu. Apa kata Malik kepada rakyatnya? Kalau ibadah-ibadah lainnya memerlukan dana yang besar, tapi solat gratis. Bapak ibu kalau mau berangkat haji perlu dana yang besar, betul? Mau berangkat umrah perlu dana yang besar, betul? Mau bersedekah harus punya uang, betul? Mau berinfak harus punya benda, betul? Tapi solat tak ada perlu dana yang besar, tak perlu tenaga yang kuat, dia gratis. Kata Nabi, tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring dengan isyarat, tak bisa dengan isyarat disolatkan, mati dia. Maka luar biasa Malik itu. Maka masjid ketika zaman Malik itu enggak pernah sepi, ramai. Subuh ramai, zuhur ramai, asar ramai, maghrib ramai, isya ramai. Luar biasa Malik itu. Dan dia mengatakan bahwa perintah ibadah salat itu luar biasa. Bayangkan kata Malik, ketika Allah merintahkan haji, turun ayatnya, kata beliau. Betul. Ketika Allah memerintahkan umrah, turun ayatnya. Betul. Ketika Allah memerintahkan zakat, turun ayatnya. Ketika Allah memerintahkan sedekah, turun ayatnya. Ketika Allah memerintahkan puasa, turun ayatnya. Ketika Allah memerintahkan salat, ayat tak turun. Betul. Betul, Bu? Ketika Allah merintahkan haji, ayat turun. Ketika Allah merintahkan zakat, ayat turun. Ketika Allah merintahkan puasa, ayat turun. Ketika Allah merintahkan sedekah, ayat turun. Ketika Allah merintahkan salat, ayat turun. Salat langsung dijemput Rasulullah melalui peringatan Isra wal Mi'raj. Itu kata beliau. Ibadah itu penting. Maka mari kita ajak tangan kita, kaki kita, semua ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mohon maaf, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, apa kata beliau? Apa kata beliau? Ini kata beliau ini, kata ustaz ini. Kalau bapak ibu tidak pergi haji, tetap Islam. Betul. Bapak ibu tidak umroh, tetap Islam. Betul. Bapak ibu tidak sedekah, tetap Islam. Betul. Bapak ibu tidak baca Al-Quran, tetap Islam. Bapak ibu tidak puasa, tetap Islam. Tapi kalau kita tidak salat, bukan kadal, kafir. Kadal pula, kafir. Kita mau pergi haji enggak perlu ada dana, tetap Islam. Kita mau umrah enggak ada duit, tetap Islam. Kita enggak bisa puasa, ada mah asam lambung, tetap Islam. Kita baca Quran enggak sanggup baca, kita akan nampak, tetap Islam. Kita bersedekah enggak ada uang, tetap Islam. Tapi kalau kita enggak salat, kafir. Maka rakyat Malik itu luar biasa ibadah kepada Allah itu. Dan kata Malik, sama halnya kata Buya Hamka. Apa kata Malik? Kalau anda melihat orang Islam, lihat solat Jumatnya. Ini Buya Hamka sama pemikiran dengan Malik bin Al-Astar ketika itu. Kalau anda melihat orang Islam, lihat solat Jumatnya. Tapi kalau anda mau melihat orang beriman, lihat solat subuhnya. Itu kata beliau. Maka rakyatnya luar biasa ketika itu.
Dan hikmah yang dihasilkan Malik itu pada hari itu adalah rakyatnya aman, damai, tentram, sejahtera. Dan dalam sejarah tak pernah rakyat Malik itu mengadakan anarkis, mengadakan demonstrasi, tak pernah, karena mereka nyaman di bawah kepemimpinan gubernur yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini lihat, tidak ada kemungkinan ketika orang diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diberikan kepemimpinan, tidak jarang, mohon maaf, memperkaya dirinya. Dia timbun harta banyak-banyak, dia timbun kekayaan banyak-banyak, dia tak hiraukan itu semua. Mau rakyatnya susah, los. Mau rakyatnya sengsara, los. Nanti aku senang, kata mereka. Itu sekarang pada hari ini. Tapi Malik enggak. Apa kata Malik? Biarlah aku susah duluan daripada rakyatku yang susah dulu. Biarlah rakyatku yang senang dulu, baru aku belakangan, enggak apa-apa, kata Malik. Itu Malik. Maka luar biasa Malik itu ketika gubernur Mesir. Sangat-sangat adil dalam Islam beliau. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya ada satu kasus kemarin, supir angkot. Kenapa Ustadz langsung di situ? Supir angkot bukan nabrak dia. Dia tak salah. Dia ditabrak mobil mewah ketika itu. Lalu mereka cekcok. Dan mobil mewah ini minta ke polisi, di pengadilan, ke polisi Sunggal. Berangkat mereka ke Sunggal. Ustaz ikut. Sampai di Sunggal, si angkot menceritakan kronologinya. Begini. Dan kemudian orang kaya juga menceritakan kronologinya. Yang salah itu orang kaya. Angkot udah betul jalannya. Dia nggak salah. Orang kaya ini masuk nyelonong aja, ditabrak mobil angkot ini. Dia nabrak mobil kaya ini. Tapi bagaimana? Itulah kalau pemimpin yang nggak amanah. Kalau punya jabatan enggak amanah, kalau kekuasaan enggak amanah kepada Allah. Terakhir mana Bu yang menang? Mana yang menang? Mobil kaya yang menang. Kenapa? Karena supir angkot bersaksi dengan kejujurannya, orang kaya bersaksi dengan hepeng, Bu. Dengan uang. Dengan uang. Akhirnya apa? Supir angkot itu harus bayar denda. Tak ada uang dia. Akhirnya kami pulang. Dan dia pun dah pergi kemana lah, pinjam uang kemana untuk ganti mobil itu. Inilah kalau pemimpin yang tidak amanah, kalau pemimpin yang bertuah, hanya sibuk menimbun harta per hari ini. Oleh karena rahimakumullah, mari tidak kita jauh-jauhlah, kita mari pimpinlah diri kita masing-masing. Ajak keluarga kita, sahabat kita, anak-anak kita, istri kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala dan mari adil dalam hidup kita ini. Kalau Bapak Ibu di siang hari kita bekerja, dari pagi kita bekerja sampai siang, jangan lupa ketika zuhur kita salat kepada Allah. Habis zuhur kita bekerja kembali, masuk asar kita ibadah kepada Allah. Habis asar kita istirahat, masuk maghrib kita salat lagi. Masuk isya kita salat lagi dan subuh kita salat lagi. Itu namanya adil dalam hidup kita sendiri. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Kata Buya Hamka, singkat saja. Ikan akan mati tanpa air. Hati akan mati tanpa zikir. Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru yul absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.